Maka dapat yaitu pahala terhapus dosa untuk hari
hari keempat, kelima, setiap satu hari itu, yaitu dapat terhapus dosa 1 bulan 1 bulan. Nah, 1 bulan 1 bulan. Nah, 1 bulan berapa detik? Berapa menit? Berapa jam? Berapa hari? Berarti besar juga dibandingkan orang yang meninggalkan keutamaan dalam bulan Rajab. Maka beruntung orang yang puasa di bulan Rajab. Sama seperti kami orang dagang. Saya jualan parfum. Kalau hari-hari biasa pendapatan cuma 200.000, 300.000, 400.000, paling tinggi 1 juta, 1,5 juta itu untung-untungan dapat 1 hari jualan parfum. Tapi kalau masuk bulan suci Ramadan, bisa dapat di malam takbiran itu 25 juta sekaligus. Sekali jualan malam takbiran, jualan parfum dapat 25 juta sekali kita jualan. Nah, maka saya tuh kadang-kadang senang juga tuh kalau ada beda Muhammadiyah dengan Perti. Kenapa? Kalau misalkan Muhammadiyah besok hari raya, ternyata Perti lusa, berarti saya dapat 2 kali pendapatan masuk. Senang juga saya. Ya Mak ya, Muhammadiyah katakan besok hari raya Idul Fitri. Udah malam ini berarti takbiran. Udah dapat panen lagi, dapat laba 25 juta. Orang Perti belum tuh. Orang Perti masih belum nampak hilal katanya. Berarti masih ada lagi satu kesempatan untuk memanen rezeki. Ya, dapat lagi di malam takbiran. Kan kalau saya ada khilafiyah beda-beda pendapat, alhamdulillah. Nah, rezeki tamang. Tapi makna ayat itu dagang. Begitu juga kita ketika beribadah. Contoh, orang yang pintar dagang, kalau dia puasa Senin Kamis, berapa pahala yang Allah Ta'ala berikan? Puasa hari Senin dapat pahala, puasa sunnah Senin Allah berikan pahala 10 kali lipat. Paling tinggi Allah berikan pahala 70 kali lipat. Tapi kalau puasa di luar daripada puasa dalam bulan Muharram, dan dalam bulan Muharram termasuk di dalamnya adalah bulan Rajab. Apa-apa bulan Muharram itu mah? Apa-apa bulan Muharram? Apa-apa bulan apa namanya? Bulan haram. Bulan haram itu adalah Muharram, Rajab, Zulhijjah, Zulqa'dah. Jadi Muharram, Rajab, Zulhijjah, Zulqa'dah. Zulhijjah, Zulqa'dah itu berurutan. Habis Ramadan, Syawal, Zulhijjah, Zulqa'dah. Jadi lama dia. Nanti ketika sudah selesai hari raya Idul Fitri, yaitu hari bulan Syawal, baru masuk bulan haji yang disebut dengan Zulhijjah. Usai Zulhijjah baru masuk Zulqa'dah. Jadi Zulhijjah dan Zulqa'dah ini termasuk 2 bulan haram, ditambah dengan Muharram dan ditambah dengan Rajab. Kenapa disebut ini bulan haram? Karena Allah Ta'ala memuliakan bulan tersebut, sehingga jangan kalian berbuat aniaya, berbuat dosa seperti bulan-bulan yang lain. Kalau yang hari ini biasa main judi, main batu pakai uang. Kalau yang biasa di luar bulan haram, biasa dia memaki-maki, biasa dia memfitnah, menggunjing, bicara tentang aib-aib orang lain. Di bulan haram ini kata Allah Ta'ala, jangan kalian menganiaya diri kalian dalam bulan haram ini. Karena kenapa? Bulan ini bulan suci. Bahkan berperang melawan orang kafir haram hukumnya dalam bulan-bulan haram. Kalau memulai perang, tapi kalau musuh menyerang, lawan. Dalam Islam, kalau dalam bulan haram berdosa kalau kita berperang, dalam arti kata memulai perang. Karena kemuliaan yang dijaga oleh Allah Ta'ala dalam bulan yaitu haram tersebut. Apa tadi? Muharram, Rajab, Zulhijjah, Zulqa'dah. Berpuasa dalam bulan yang keempat ini keutamaannya dilebihkan dibandingkan bulan-bulan daripada selain bulan haram, kecuali yang tidak bisa menandingi adalah bulan Ramadan. Jadi ada bulan yang lebih mulia dari Ramadan? Tidak ada. Tapi kalau di bawah bulan Ramadan, itulah yang disebut dengan nama bulan
bulan haram. Haram itu secara bahasa Arab artinya ya berdosa. Haram kalau secara bahasa Arab artinya mulia, mulia, bukan berdosa. Tapi kalau secara makna fikih dalam istilah ulama fikih, haram itu kalau dikerjakan berdosa. Kalau ditinggalkan, kalau dikerjakan berdosa. Kalau ditinggalkan berpahala. Ini rencana saya mau pukul tetangga sebelah karena dendam saya. Karena tadi Bali bilang sama saya, begitu 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, tiba-tiba dalam hati kemudian diurungkan niatnya tidak jadi. Bukan karena takut, tapi memang udahlah, nggak usah lah, lebih baik saya sabar saja. Itu dapat pahala. Karena dia meninggalkan perbuatan rencana berbuat jahat, memukul orang karena sakit hati. Jadi kalau ada orang yang meninggalkan perbuatan haram, berarti dia mendapatkan pahala. Kalau dia melakukan perbuatan haram, berarti dia berdosa. Nah, ini makna haram secara istilah ulama fikih. Tapi yang dimaksud dengan bulan haram di sini bukan haram yaitu hukum dalam hukum fikih, tapi makna haram di sini artinya suci. Maka kita sering menyebutkan, disebutkan, ayo ibu-ibu kita berangkat ke tanah haram. Untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umrah. Tanah haram kita katakan. Apa haram dikerjakan? Apa haram dalam arti kata dikerjakan berdosa? Kalau ditinggalkan berpahala? Bukan. Haram di situ artinya suci. Tanah yang suci. Kenapa suci tanah Mekah dan Madinah? Karena haram tinggal di situ orang-orang yang tidak beriman. Maka orang-orang kafir di situ tidak ada satupun yang menetap di kota Mekah dan kota Madinah. Aceh Serambi Mekah aja, bukan Mekah. Maka boleh Cina tinggal di Aceh. Ya kan? Aceh Serambi Mekah aja Aceh. Serambi Mekah bukan Mekah. Makanya di sini di Aceh bukan tanah haram. Aceh bukan tanah suci. Maka bolehlah tinggal orang Buddha, boleh tinggal orang Hindu, boleh tinggal orang Cina, orang yang beragama non-Muslim, bahkan orang tidak percaya Tuhan pun boleh tinggal di sini. Asal jangan bikin kacau-kacau di Aceh. Jadi itu dibolehkan. Tapi kalau Mekah Madinah haram dalam arti kata suci tanah tersebut, sehingga tidak ada orang kafir yang berdomisili di kota Mekah dan kota Madinah. Ada satu hari saya di Masjidil Haram jumpa sama seorang yang berwarga negara Jerman. Orang bule rambutnya pirang matanya karena hijau-hijau biru begitu. Jadi saya tanya, excuse me sir, where are you come from? Oh, I'm Germany. Oh, you are come from Jerman? Oh yes, dia bilang. So what are you doing here? Apa yang kamu kerjakan di sini? I'm construction. Oh, bagian konstruksi dia. Ternyata dia adalah insinyur engineering. Dia adalah insinyur arsitektur. Dia bisa membangun bangunan-bangunan yang ada di Masjidil Haram berdasarkan ilmu yang tidak dimiliki oleh orang-orang Islam. Dibolehkan dia orang Nasrani, Kristen itu masuk karena ada hajat yang tidak dimiliki keahliannya itu oleh orang-orang Islam. Jadi dibolehkan dalam kondisi karena dibutuhkan. Tapi kalau tidak ada hajat penting, orang non-muslim tidak diizinkan masuk ke wilayah tanah suci Mekah dan Madinah. Itu yang disebut dengan tanah haram. Nah, sekarang bulan haram, kita berada di dalam bulan haram, yaitu bulan Rajab. Berarti dalam bulan Rajab ini Allah Ta'ala sucikan bulan ini. Maka Nabi katakan, Ar-Rajabu syahrullah. Rajab adalah bulannya Allah. Sya'ban adalah syahri kata Nabi. Sya'ban adalah bulanku. Wa Ramadan adalah syahrul ummati. Ramadan adalah bulan umatku. Jadi karena Rajab ini adalah bulannya Allah Ta'ala, maka jangan cederai, jangan kemudian kita kotori dengan perbuatan maksiat yang biasanya kita sering kerjakan di luar bulan-bulan suci. Jangan kita main ayam, laga ayam. Jangan lagi, tinggalkan aja. Karena
kita memuliakan bulan Rajab. Karena kenapa? Dosanya besar. Sama seperti pahalanya juga besar karena ada kemuliaan di sini. Maka berperang dalam bulan Rajab, berperang dalam bulan Muharram, berperang dalam bulan yaitu Zulhijjah, berperang dalam bulan Zulkaidah ini haram kecuali kalau diperangi. Kalau datang musuh, bukan kita kan yang melanggar kesucian, orang kafir yang memerangi kita yang melanggar kesucian, maka wajib bagi kita untuk mempertahankan nyawa dan akidah kita. Jadi ini ayat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah hari yang keempat bulan Rajab. Bagi yang mau niat supaya dapat pahala dihapus 1 bulan dosa, nanti mulai habis sholat isya niat saja nawaitu shauma rajabana sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu shauma ghadin. Pada aku berniat shauma ghadin, puasa pada hari esok. An adai, daripada menunaikan sunnati rajabah, sunnah rajab lillahi ta'ala, karena hanya Allah ta'ala, hanya karena Allah ta'ala aja. Kalau kita tidak bisa bahasa Arab, kibanya teguh anak hafal bahasa Arabnya kece itu dengan bahasa baiko, tidak ada pengaruh. Saya niat, kamu niat, saya niat puasa rajab sunnah karena Allah Ta'ala, Kamu udah bisa menjadi bahasa baiko. Lanjut tak pada bahasa baiko. Dah, tu ya. Jadi aku niat sunnah, aku niat puasa sunnah Rajab karena Allah Ta'ala. Jadi nanti kalau andai kata tidak sempat bangun sahur, sudah ada niat gitu. Tapi kalau seandainya nanti waktu saya bangun sahur, tentukan saya tidak makan sahur, kemudian selesai sholat subuh nggak ada makanan, teguh. Biasa ada nasi gurih, biasa ada nasi bekas saya goreng pakai cabai kan. Nggak ada sama sekali. Memang nggak ada, memang nggak ada modal. Memang nggak ada modal. Sampai siang nggak ada makanan juga. Bagaimana tengku? Bagaimana mak? Boleh kita berniat siang hari sebelum tergelincir matahari. Kalau puasa sunnah boleh berniat sejak malam, boleh juga berniat yaitu pagi hari sampai sebelum terbit matahari. Jadi kata Nabi, suatu hari dalam riwayatnya Nabi pulang ke rumah istrinya, kan istri Nabi ramai. Tapi satu hari itu Nabi pulang ke rumah Siti Aisyah. Sesampainya Nabi di dalam rumah Siti Aisyah, Nabi buka tudung tempat nasi dengan kawan nasi, tidak ada apa-apa. Nabi tanya kepada istrinya, "Ya Aisyah, ada makanan kita hari ini?" Dijawab oleh Aisyah, "Belum ada ya Nabi." Kalau begitu kata Nabi, "Inni idzan as-shaimu." Kalau begitu saya sekarang ini niat puasa. Itu sudah pagi-pagi, udah mau menjelang siang dah mau menjelang siang. Tapi belum zuhur. Jadi kalau tidak ada makanan, Nabi tidak merepet. Nabi tidak marah-marah. Nabi yaitu sabar dengan cara berpuasa. Jadi puasa sunnah boleh niatnya besoknya. Boleh niat besok. Tapi kalau puasa Ramadan wajib puasa itu wajib niat puasa sebelum terbit fajar Siddiq, yaitu sebelum azan subuh berkumandang. Sebelum masuk azan subuh, kalau puasa wajib dia berniat yaitu sebelum azan subuh, waktu masuk sholat subuh. Kalau dia niat nanti sesudah azan subuh atau pagi harinya, itu tidak sah. Itu tidak sah karena itu puasa wajib. Tapi kalau puasa sunnah boleh. Itu juga dalam puasa Rajab. Nanti kalau seandainya besok nggak dapat makanan, pagi-pagi nggak ada makanan, sampai siang, suami belum juga pulang dari laut bawa ikan, misalkan, udah niat aja dalam hati. Nawaitu shauma rajaba sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat yaitu puasa sunnah Rajab, atau aku niat puasa Rajab sunnah karena Allah Ta'ala. Aku niat puasa Rajab sunnah karena Allah Ta'ala. Jangan dibilang karena tidak ada makanan. Bedanya
Jangan niatkan karena tidak ada makanan, jangan. Tapi karena Allah Ta'ala. Memang karena tidak ada makanan, tetapi niatnya harus karena Allah, harus ikhlas, bukan karena tidak ada makanan. Jadi ini dan ayat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau sudah masuk Rajab, nih. Makanya kalau puasa yang keempat, kelima, keenam, ketujuh dapat pahala terhapus dosa 1 bulan lamanya. Tapi dalam riwayat lain ada juga yang meriwayatkan pahalanya yang lain lagi. Tapi yang saya baca itu ya, hari pertama terhapus itu dosa 3 tahun. Hari kedua terhapus dosa 2 tahun. Puasa hari ketiga terhapus dosa 1 tahun. Puasa hari keempat, kelima, keenam semuanya sama, terhapus dosa 1 bulan 1 untuk tiap-tiap hari. Gitu. Kemudian nanti sesudah masuk Rajab selesai, kita sudah mendekati gerbang Ramadan, yaitu melewati pintu gerbang Sya'ban, yaitu bulan Sya'ban. Sya'ban kata Nabi apa? Sya'ban syahri kata Nabi. Sya'ban itu adalah bulanku. Nah, kenapa Sya'ban bulanku? Nah, kata Nabi, kenapa Sya'ban itu bulan Nabi? Kenapa bukan Allah? Kenapa bukan bulan umat Nabi Muhammad? Karena yang paling banyak beribadah puasa dalam semua bulan di luar Ramadan, Nabi paling banyak puasanya di Sya'ban. Sehingga kata Siti Aisyah, hampir-hampir saya tidak tahu lagi apa Nabi itu ada tidak puasa atau masih puasa. Saking banyaknya Nabi puasa dalam bulan Sya'ban sampai Siti Aisyah tidak tahu lagi apa Nabi ini masih puasa atau tidak lagi. Nah, sampai udah hampir bersambung dengan Ramadan, sudah nggak terasa lagi puasanya antara Sya'ban dengan Ramadan, karena seringnya Nabi berpuasa di bulan Sya'ban. Nah, jadi keutamaan dalam bulan Sya'ban. Barulah kita masuk, yaitu di bulan yang dinanti-nanti setahun sekali dalam kalender Islam, ialah bulan suci Ramadan, bulan pembakaran dosa. Ramadan artinya bakar. Apa yang dibakar? Dosa. Ya. Kalau Rajab bulan apa? Rajab artinya takzim, bulan pengagungan. Kita mengagungkan Allah Ta'ala karena ini bulan yang dimuliakan Allah, bulan Rajab. Nah, Sya'ban nanti saya lihat kamus. Lupa saya berarti Sya'ban. Dah. Jadi kalau mak dan ayah nanti ingin menghadapi bulan Ramadan, siapkan dari sekarang. Nah, jangan di bulan Ramadan sibuk dengan baju baru. Jangan di bulan Ramadan sibuk dengan mobil baru. Di bulan Ramadan sibuk dengan bayar pajak. Orang mau ibadah udah pikir lagi pajak motor, pajak Honda, pajak PBB, listrik. Jangan lagi, usahakan di bulan Ramadan fokus. Jadi bagaimana caranya? Inilah stepnya, inilah tahapannya. Rajab baru Sya'ban. Di Rajab itu materi, kita siapkan materi, bekal kita siapkan untuk persiapan ibadah dalam bulan puasa. Sehingga dalam puasa itu tidaklah pikiran kita ini pecah memikirkan materi. Tidaklah dalam bulan Ramadan ini pecah pikiran kita memikirkan uang apa? Uang kue-kue lebaran, uang nasi lemak, uang apa lagi, Mak? Uang daging, uang sepatu, uang baju lebaran, gorden baru, cat lagi, cat dinding, cat segala macam. Tuh jangan di bulan Ramadan pikir, dari sekarang nih, Rajab nih dipikir tuh, Mak. Beli terus sekarang. Nanti di bulan Sya'ban lain lagi, udah pikir hati. Kalau tadi zahir, lahiriah, terpikir kesehatan kita di Rajab nih. Jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Jaga kita punya kesehatan, olahraga, sering-sering berjemur pagi kalau yang biasa, yang sudah tua, dah jarang pergi kerja, sering-sering berjemur pagi itu. Tapi kalau mama dan ayah di sini kan salah semua. Saya tengok, udah memang di dalam matahari tinggal kan, jadi nggak perlu berjemur lagi, memang cika lagi nyambut. Nah, jadi di bulan Rajab ini diusahakan fisik kita jaga betul-betul untuk persiapan masuk di bulan Ramadan. Di samping fisik, yaitu tubuh kita, materi kita siapkan juga, materi kita siapkan juga. Dan udah urusan badan udah dijaga, fit nih, insya Allah masuk Ramadan udah siap. Nah, banyak coding di bulan Ramadan, di bulan Rajab. Dan tapi jangan sampai naik darah ya.
codingnya jangan banyak-banyak juga, normal-normal saja. Nah, kemudian di samping tadi jasmani, materi dan tubuh, dan juga menjaga kesehatan tubuh, dan juga menjaga yaitu modal untuk persiapan masuk bulan Ramadan. Yang kedua, ketika kita masuk Sya'ban, di Sya'ban inilah baru kemudian kita periksa hati kita. Di bulan Sya'ban ini kita periksa hati. Apa masih banyak kali kita pikir dunia ini? Apa masih terlalu banyak kita ini kurang beribadah? Apa masih banyak kita ini kurang istighfar? Apa masih banyak kita ini kurang membaca Al-Quran? Banyakkan baca Al-Quran atau kurang membaca Al-Quran? Nah, itu mulai introspeksi lagi kita. Mana yang ibadah wajib yang kita kerjakan? Ada enggak yang tinggal-tinggal? Ada enggak kita mengerjakan ibadah-ibadah sunnah? Karena kenikmatan itu terdapat di dalam ibadah sholat. Kalau kita nikmat dalam ibadah sholat, maka ibadah yang lain pun akan terasa nikmat. Kalau kita bisa merasakan senang, bahagia kita ketika kita bermunajat, berdoa, berdialog dengan Allah dalam ibadah sholat kita, baik dalam sholat ataupun sesudah sholat, kita senantiasa bermunajat, bincang-bincang, yaitu kita selalu curhat dengan Allah Ta'ala sesudah sholat, mengadu kita kepada Allah Ta'ala, mohon maaf, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Nah, hati kita penuhi dengan perasaan tawakal kepada Allah Ta'ala, ridha dengan keputusan Allah, malu dengan aib yang kita kerjakan. Ya Allah Ta'ala senantiasa melihat apa yang kita kerjakan. Kemudian timbullah rasa hina di hadapan Allah Ta'ala. Kalau sudah hina di hadapan Allah Ta'ala, maka kita akan merasa yaitu kita sama dengan manusia-manusia yang lain, sehingga kita tidak ada rasa bangga, hebat, sombong. Maka ketika jumpa dengan tetangga sebelum masuk bulan suci Ramadan, don lagi punya masalah. Nah, begitulah kalau kita menjelang masuk Ramadan, khususnya di bulan Sya'ban. Ini penyakitnya salah. Kebiasaan adat istiadat kita yang berjalan selama ini salah. Minta maaf ketika kapan? Ketika hari Lebaran. Nah, sebelum Ramadan udah minta maaf. Bukan sesudah masuk Ramadan, apalagi habis Ramadan baru minta maaf. Kalau kita tidak minta maaf kepada saudara yang kita sakiti, pada tetangga-tetangga yang kita ada salah kepada mereka, maka ibadah kita dicaci-caci orang. Kita sedang sholat, orang sedang mencaci kita. Yang punya tidak sholat lainnya, dibuku dikedulnya. Jadi kita sedang sholat, kita sedang rukuk, orang maki-maki kita. Karena mulut kita kadang-kadang menyakiti orang tanpa kita sadari kadang-kadang, atau memang kita sengaja. Maka sedang puasa, sedang Ramadan, sedang baca Al-Quran, orang lain mencaci maki kita. Mungkin benar dia caci kita karena kita salah sama dia. Karena terlanjur kita tidak sengaja mengucapkan kata-kata yang menyakiti perasaan dia. Jadi ibadah dalam Ramadan kita sholat, zahirnya, lahiriahnya kita ibadah pada Allah, tapi orang mengutuk, mencaci, menghina kita karena kesalahan kita. Jadi ibadah dalam keadaan kita dihina karena kesalahan kita, itu mengurangi kesempurnaan ibadah kita dalam bulan suci Ramadan. Maka sebelum masuk Ramadan, sebelum masuk bulan puasa, dalam bulan Sya'ban, kita berangkat pergi ke tetangga, ke saudara, silaturahmi, minta maaf kalau ada kesalahan. Barulah kita masuk dalam bulan suci Ramadan dalam keadaan siap lahir dan batin. Tiba maksud lahir dan batin siap masuk dalam bulan Ramadan untuk khusus ibadah saja. Itu Rajab saya sudah siapkan uang. Di bulan Rajab inilah bulannya. Saya sudah siap nih uang. Nanti di bulan Ramadan uang baju lebaran anak-anak 3 orang, berarti harus ada siap 1 juta. Nah, itu udah disisihkan 1 juta nih. Dan sepatu anak-anak mak ya, 1 anak 100.000, 3 anak 300, sisihkan 300. Kue lebaran, bikin kue apa? Kue macam-macam lah, kue karak lah, keripik lah, kue mentega, mak, nasi lemak, apa lagi? Tape, mak. Itu habis berapa dananya mak tuh?
Nah 1 juta lagi, siapkan lagi 1 juta, udah 2 juta 300. Mau cat rumah supaya nanti hari raya orang bertamu senang dia masuk rumah kita. Berapa cat kira-kira habis ruang tamu nih? Kalau nggak cukup sampai semuanya ruang tamu aja dengan dinding luar 400.000, sisihkan lagi 400.000. Jadi tidak kita sisihkan. Begitu masuk Ramadan, tapi kira lepen, nggak teringat lagi dengan uang. Semua udah ada. Jadi kata istri, ya mau bikin kue, ini ada uang, ambil terus, ini uang kue. Beli baju anak, ini ada uang nih khusus baju anak. Dah, mau beli sepatu, ini ada uangnya. Dah sedekah. Jadi kita tidak berpikir cari uang lagi di bulan Ramadan. Kalaupun ada kita cari uang, tidak seberapa fokusnya, karena kita lebih fokus dalam ibadah. Ada juga kita cari uang dalam bulan puasa, tapi tidak sebanding dengan kita cari uang di luar Ramadan. Kenapa? Karena kita sudah siapkan di luar Ramadan uang untuk persiapan dalam ibadah, dalam bulan memenuhi kebutuhan dalam ibadah bulan suci Ramadan. Apalah coba kita bayangkan, kadang-kadang kita salah manajemen. Kita salah manajemen dalam kehidupan kita. Manajemen kita enggak kita susun, sehingga Allah Ta'ala memberikan waktu 12 bulan. Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran wa minha ashhurul haram. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan yaitu bulan-bulan dalam agama Islam 12 bulan, tidak lebih tidak kurang. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram dan satu itu adalah bulan Rajab. Maka dari 12 bulan tersebut ada namanya bulan Ramadan, bulan yang sangat spesial bagi mereka yang beribadah kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau sibuk dengan dunia, apa bedanya dengan bulan-bulan lain? Apa bedanya dengan bulan-bulan di luar Ramadan? Dia sibuk cari uang, ibadah udah capek. Bukan gak mau sholat dia tarawih, tapi udah capek dia, cari uang udah capek dia. Karena tadi pagi dia pergi angkat, misalkan karena dia kuli bangunan, angkat banyak beras banyak-banyak yang turun dari Medan, pergi ke pasar ya. Jadi angkat beras itu dari pagi udah sampai jam 5 sore. Datang tarawih udah gak sanggup lagi. Bukan gak mau dia tarawih, tapi udah gak sanggup lagi karena fisik udah habis, tenaga udah habis. Jadi kenapa dia kejar itu? Karena dia enggak ada manajemen, karena dia tidak mengatur, yaitu disiapkan sejak dahulu, yaitu persiapan dana untuk beribadah dalam bulan suci Ramadan. Sehingga tidak jadi beban pikiran dalam beribadah. Sedang sholat, nyoba jian. Sedang sholat tarawih masih ingat juga uang untuk beli cat. Sedang sholat tarawih masih ingat juga untuk yaitu beli uang baju anak. Jadi ini manajemen kita, Allah Ta'ala berikan 12 bulan. 1 bulan itu bulan yang spesial, tapi bagi mereka yang ibadah. Tapi kalau mereka yang sama saja, ibadahnya sama, tidak ada bedanya, tidak meningkat kualitas ibadahnya, dalam bulan Ramadan sama dengan bulan di luar Ramadan, ya sama saja, tidak ada beda berarti tidak ada manfaat datangnya bulan Ramadan bagi hamba tersebut. Maka 12 bulan, 1 bulan ini anggaplah inilah waktu kita khusus ibadah kepada Allah Ta'ala. Di luar itu ada 11 bulan Allah berikan kesempatan hidup dan kesehatan kepada kita untuk mencari rezeki. Hanya nanti 11 bulan kita cari nafkah, masa tidak sanggup kita untuk menutupi satu bulan? Bisa. Makanya nenek-nenek suluk di pesantren Darussalam Labuan Haji itu mereka sudah siap, mereka enggak cari uang lagi. Oh ya, nenek-nenek kan ada anaknya yang cari uang. Ya, betul juga memang. Tapi juga ya. Masalah tadi, masalah puasa sunnah ini kan. Ya. Di bulan Rajab. Iya. Setiap dinamati boleh berniat di siang hari. Iya, tapi jangan tergelincir matahari. Jangan lewat. Kalau ada makanan tadi. Nanti kita berniat kan. Iya. Tapi sebelum itu kita ada minum atau. Oh, tak boleh. Kalau sudah makan minum, nyan lanjut. Ini pertanyaan dari ayah tanya. Babnya tanya. Tadi Abi bilang katanya kalau kita puasa sunnah boleh niat di waktu sebelum tergelincir, apakah pagi ataukah sebelum zuhur. Betul.
Tapi kalau kita udah makan minum sebelumnya boleh enggak? Ya, tidak boleh, karena puasa itu menahan lapar sejak yaitu terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, maka Nabi itu tidak makan dia waktu dia sudah pagi-pagi masuk ke rumah nggak ada makanan. Artinya sejak subuh Nabi nggak ada makan, nggak ada minum. Begitu dia mau makan, waktu udah pagi, waktu duha nggak ada makanan. Nabi tanya, ada makanan Aisyah? Tidak ada. Kalau begitu saya puasa. Artinya Nabi akan puasa. Baru diniatkan di waktu pagi, tidak diniatkan di waktu malam. Nah, jadi itu ya. Jadi ini keutamaan di dalam bulan Rajab. Rajab kita persiapkan fisik dan materi. Sya'ban kita persiapkan batin kita. Hati kita siapkan untuk ibadah. Niatkan di dalam hati, ya Allah, andai kata Engkau berikan hamba kesempatan umur panjang, hamba tidak akan menyia-nyiakan bulan Ramadan yang ada di depan ini Allah Ta'ala. Nah, karena tidak ada yang menjamin umur kita. Karena tidak ada yang menjamin kita akan sampai dalam bulan Ramadan atau bulan Ramadan selanjutnya. Karena itu harus siapkan batin kita, hati kita. Dalam hati kita berdoa mohon kepada Allah, ya Allah, kalau andai kata Engkau berikan saya umur panjang ya Allah, sampai saya dalam bulan Ramadan, saya tidak akan sia-siakan. Insya Allah saya akan qiyamul lail. Sesanggup saya, semampu saya, maksimal akan saya kerjakan. Insya Allah saya akan usahakan, kalau enggak khatam 30 juz, setengah Al-Quran, yaitu 15 juz, akan saya khatam. Kalau enggak sanggup juga ya 10 saja dah boleh. Pakai tawar-tawar juga. Nah, jadi ini hati disiapkan ketika masuk bulan Sya'ban. Udah minta maaf semuanya. Udah istighfar, udah banyak baca Al-Quran, mohon maaf sama Allah, mohon maaf sama tetangga, sama saudara. Begitu masuk bulan Ramadan, lapang perasaan kita. Makanan, udah gak terlalu dipikir, dah. Kemudian pakaian, udah gak terlalu dipikir. Uang untuk jajan anak-anak, gak terlalu dipikir. Udah saya siapkan bekal semuanya, sebelum Ramadan udah siap. Oh masalah dengan tetangga-tetangga, udah saya minta maaf semua. Udah datang kepada tetangga-tetangga itu yang saya rasa kayaknya itu kurang lagi bercakap-cakap dengan saya. Udah saya minta maaf sama dia. Jadi ibadah saya udah fokus saja dengan Allah Ta'ala. Jadi itu namanya siap lahir batin. Jadi barulah dikatakan Ramadan syahrul ummati, bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan umatku. Karena umatku betul-betul mereka yaitu siap lahir dan batin di dalam beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini mak dan ayat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini ayat, ini kita sudah Rajab. Bulan depan kita masuk Sya'ban. Jadi Rajab, kalau sekarang hari yang keempat masuk hari yang kelima, kurang lebih sekitar 26 hari. Habis itu kita masuk Sya'ban. Dan Sya'ban udahlah Ramadan. Kalau dapatlah kita bertemu dengan Ramadan, bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Maka doanya, kata Nabi Muhammad, banyak berdoa dengan doa Nabi. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami fi Rajaba, dalam bulan Rajab, wa Sya'bana, dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadhana, dan sampaikan kami masuk dalam bulan suci Ramadan. Jadi Nabi kalau nampak hilal anak bulan yaitu Rajab, Nabi itu nampak hilal dulu, bukan Ramadan saja Nabi lihat dengan mata anak bulan, tapi sampai ke Rajab pun Nabi ru'yah, tengok ke langit, atau tengok di pinggir laut, ditengoknya itu. Kalau di sana nggak ada laut ya, di Mekah itu nggak ada laut, nggak ada laut, jauh sekali Jeddah itu. Jeddah itu perjalanan 6 jam, 6 jam dari kota Mekah untuk sampai ke pinggir laut. Pelabuhan Jeddah. Jadi Nabi ru'yahnya itu ru'yah dari atas gunung, di atas perbukitan, lihat dari sudut garis ufuk, nampak apakah matahari hilal itu naik pada waktu terbenam matahari, keluar enggak hilal bulan, anak bulan sabit kecil itu. Kalau udah keluar, berarti udah masuk awal bulan. Jadi Nabi kalau sudah melihat itu anak bulan Rajab, hilal Rajab, maka
maka Nabi berdoa dengan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan. Ya Allah, berkahi kami dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikan kami hingga masuk bulan suci Ramadan. Ini doa yang dianjurkan kita untuk perbanyak dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Nanti kalau bulan Ramadan ada doa-doa khusus lagi dalam bulan suci Ramadan. Nah, maaf dan ayat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Udah masuk Isya? 5 menit lagi. Tanggung tak ada. Jadi ini mak ya. Jadi ada perbedaan antara ibadah puasa dengan ibadah sholat. Ya jelas beda. Misalkan kalau sholat itu kan 5 waktu, kalau puasa kan yang wajib yaitu hanya bulan Ramadan. Ya jelas beda. Bukan itu perbedaannya, yaitu antara puasa dengan sholat, dengan haji, dengan umrah, dengan zakat, dengan infak, dan juga dengan jihad berperang di jalan Allah Ta'ala. Perbedaannya ibadah-ibadah lain bisa dilihat, gerakan-gerakannya bisa dilihat. Coba orang sholat, dilihat kan? Dilihat. Kita sholat berjamaah, dilihat orang tidak? Dilihat. Maka kalau dilihat orang, kemungkinan riaknya lebih besar. Kemungkinan ujub bangga, saya sholat, dia tidak sholat, oh hebat saya, batal pahala sholat. Gitu. Contohnya kita sholat ya, tapi begitu kita keluar kita lihat ada orang tidak sholat, kemudian kita bilang, oh alhamdulillah hebatlah dari Haji. Tidak batal. Apa katanya? Ada catatnya hangus. Jadi sholat termasuk ibadah yang kesempatan batalnya itu besar sekali peluangnya. Karena bisa masuk riya, bisa masuk ujub bangga, bisa masuk takabur sombong. Nah, sedekah begitu juga. Kalau dilihat orang sedekah, itu bisa masuk riya juga dalam hati, bisa masuk ujub bangga dalam hati, bisa masuk takabur sombong di dalam hati. Ilo alhamdulillah di kampung itu kalau saya belum ujub sedekah. Ilo sedekah. Tiap hari Jumat pasti masuk 1 juta di celeng itu. Kalau ada mirah-mirah itulah saya. Pahala yang dimiliki. Laknat dari Allah Ta'ala. Karena orang sombong itu memakai pakaian Allah. Sombong itu adalah pakaian Allah, bukan pantas, tidak pantas dipakai oleh hamba. Pakaian Allah dipakai sama dia, nggak boleh. Jadi orang sombong itu tidak dapat pahala kalau dia bersedekah. Jadi sedekah nampak itu bisa hangus. Mungkin juga riya. Senang dipuji, dia tidak sombong memang, tidak mengatakan saya hebat atau tidak bangga dengan amalnya. Tapi ketika dipuji orang, ada dalam hati Haji tanya punya sedekah yang punya, rame yang puji tanya, nyoleginya hangus, mana manfaat. Berarti sedekah, wakaf, hibah, infak itu semuanya bisa peluangnya batal pahalanya itu karena terlihat. Beda kalau kita bersedekah, tangan kanan bersedekah, tangan kiri tidak lihat. Atau tangan kiri, jangan tangan kanan bersedekah, jangan dengan tangan kiri. Dan tangan kanan bersedekah, tapi tidak diketahui oleh tangan kiri. Maka bersedekah yang paling utama adalah sembunyi-sembunyi. Masih masuk uang di Kota Kamal itu tunggu orang pulang semua. Udah gak ada orang lagi, baru masukkan uang di Kota Kamal. Kalau perlu ada CCTV, tutup CCTV itu. Nanti dilihat di CCTV lagi. Mana sedekah? Ada 100.000 itu, buat di CCTV. Jadi ini mak dan ayat yang dimuliakan Allah. Kalau haji lebih bahaya lagi. Karena satu kampung tahu. Kalau haji kan ramai yang tahu ayat. Hai, di kampung kadang semua yang haji tunjuk. Hai, maknya, Mak Munah misalkan. Mak Munah mereka haji. Kita haji. Jadi satu kampung tahu, satu kampung memuji. Kita pergi pasar, semoga lepas haji mampu, berselamat di jalan. Mereka haji. Karami yang turi, karami yang tunggu dan berangkat haji. Udah mulai, udah diangkat-angkat.
diangkat oleh setan dalam hati. Bangga terus. Datang lagi orang puji. Jadi kalau pulang dari haji nggak dipanggil haja marah. Hai bapak anak pegang haja lu bangku dari Mekah. Namai haja ni, itu pegang mak muna be. Hajah muna, hanya. Bumi haji. Yang pahala batal, enggak ada uang 35 juta yang pakai untuk berangkat haji, enggak ada guna. Jadi ini kesempatan bagi setan untuk membatalkan pahala dengan perantaraan riya, dengan perantaraan ujub, dengan perantaraan takabur. Besar sekali peluangnya dalam ibadah haji dan ibadah umrah. Jihad bagaimana jihad? Pergi perang. Oh, itu sama juga. Andai kata Aceh ini diserang lagi oleh Amerika, kalau dulu Belanda, dulu Jepang, Portugis, misalkan Amerika ini. Amerika lihat di Aceh ada punya ladang gas misalkan. Baru-baru ini ada informasi di wilayah Bereneng, Aceh Utara sana itu ada ladang minyak katanya terbesar entah yang kedua di wilayah itu. Ini kalau Amerika tahu nih, kemudian kita nggak kasih izin, bisa jadi kita dijajah. Makanya dia butuh Amerika dengan minyak. Nah kalau seandainya terjadi juga penjajahan lagi yang kedua, maka kita wajib berjihad bagi setiap umat muslim. Kecuali yang tidak mampu karena fisik, karena kekurangan misalnya udah tua misalkan, orang tua itu anak-anak, perempuan-perempuan yang lemah tidak wajib mereka berjihad, membantu boleh. Tapi yang laki-laki yang kuat, perempuan yang kuat mampu berjihad wajib hukumnya. Tak boleh lari. Kalau lari dari perang berdosa dia. Dosa besar bukan dosa kecil, dosa besar lari dari perang itu. Kecuali lari untuk menyusun strategi itu boleh lari, pura-pura lari. Ternyata di belakang itu ada kawan yang di belakang itu pura-pura lari supaya dikejar. Ternyata sudah dibuat ada bom ranjau ditanam di depan. Pas dikejar kita meledak. Itu lari boleh di situ karena strategi perang. Jadi jihad ini berperang wajib hukumnya bagi yang sudah diizinkan berperang. Tapi karena ini diketahui ramai oleh orang Islam, kan tidak ada orang berjihad itu sendiri melawan banyak orang. Jarang kejadian, kecuali Samson ya. Samson itu ada memang nabinya orang Israel, orang yang soleh. Tapi betul-betul dia taat kepada Allah Ta'ala. Agama waktu itu adalah agama yang dianut oleh Samson, adalah agama yang benar. Namanya dalam Islam disebut dengan Sam'un atau Sama'un. Dia punya kekuatan, cuma kelemahannya digunting rambut. Kalau digunting rambut udah gak kuat lagi dia. Dia berperang itu dan sambil berpuasa. Siang hari dia berpuasa sambil berjihad memerangi musuh-musuh yang ingin menyerang, yaitu umat yang taat kepada Allah Ta'ala pada zaman tersebut. Tapi sambil berperang dia berpuasa. Malam-malamnya dia tahajud. Itu keutamaan Allah berikan karena ibadahnya yang luar biasa. Allah berikan kekuatan yang luar biasa pada Sam'un tersebut. Itu kalau dia punya kekuatan sanggup dia berjihad sendiri. Tapi kebanyakan orang berjihad ini kan kekuatan orang berjihad ini kan ramai. Ketika datang pasukan, kita punya pasukan juga, kita perang dengan mereka. Maka berjihad ini karena ramai yang lihat, peluangnya masuk riya dalam hati, masuk takabur dalam hati, masuk ujub di dalam hati pun besar juga peluangnya. Jadi bisa batal pahala berjihad. Jadi tidak boleh jangan kita menganggap bahwa semua orang yang pergi berperang melawan orang kafir meninggal di medan perang semuanya itu syahid fi sabilillah, belum tentu. Kalau ada masuk riya, ujub dan takabur. Tetapi puasa beda dengan semua ibadah-ibadah yang sudah disebutkan tadi. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu kita ini puasa atau tidak kecuali kita dan Allah Ta'ala. Karena itulah disebut puasa adalah ibadah sirrun, ibadah rahasia, bukan jahrun, jahat, bukan yang nampak tetapi tidak nampak. Karena ibadah ini tidak nampak, tapi mau juga dia tidak makan, mau juga dia tidak minum, mau juga dia tidak melakukan hubungan suami istri. Dia kerjakan hanya karena Allah Ta'ala, bukan karena manusia. Maka balasannya hanyalah Allah juga yang tahu, rahasia juga balasannya. Artinya pahalanya besar sekali. Maka jangan sia-siakan mayat. Walaupun satu hari boleh, satu hari
juga yaitu keyakinan di dalam beribadah sehingga mendapatkan rasa lezat dalam